Ya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Aditya Fitra Wahitama. Saya mahasiswa Industri Engineering kelas D5DA. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan laporan dari proposal Project Based Learning Karakter Building Pancasila terkait SDG kelima kesetaraan gender di dunia kerja. Latar belakang kami mengambil tema ini yaitu kesetaraan gender dalam dunia kerja hingga kini masih menjadi tantangan besar meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, ketimpangan tetap terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari kesenjangan upah, dominasi laki-laki di posisi manajerial hingga beban domestik yang tidak setara. Di Indonesia misalnya perempuan menerima upah 17% lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu perempuan juga kerap mengalami hambatan untuk menembus jabatan strategis karena stereotip sosial dan minimnya fasilitas pendukung. Baik itu seperti ruang laktasi ataupun cuti yang adil. Padahal kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi juga menyangkut struktur sosial yang adil bagi semua pihak. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima, menjadi fondasi penting dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang adil dan beradab. Rumusan masalah yaitu bagaimana kondisi kesetaraan gender di dunia kerja saat ini, khususnya Indonesia, apa saja bentuk ketidaksetaraan gender yang masih terjadi, faktor apa saja yang menyebabkan diskriminasi gender, bagaimana Pancasila dapat menjadi landasan dalam mewujudkan kesetaraan gender, tantangan dalam mengimplementasi kebijakan kesetaraan gender secara konsisten di dunia kerja, sejauh mana kebijakan perusahaan, strategi atau langkah konkret apa yang sudah dapat dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam dunia kerja, dampak positif dari penerapan kesetaraan gender terhadap perkembangan karir perempuan dan lingkungan kerja secara keseluruhan. Hasil temuan di lapangan yaitu melalui proses wawancara yang telah saya lakukan terhadap salah satu narasumber di perusahaan dia bekerja, saya menemukan bahwa kesetaraan gender memang mulai diterapkan dalam berbagai aspek seperti promosi jabatan dan pembagian tugas yang tidak membedakan berdasarkan gender. Namun masih ada pekerjaan tertentu di bidang tertentu juga yang dianggap khusus laki-laki karena membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar. Selain itu, kebijakan perusahaan belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan, misalnya soal cuti, haid, atau fasilitas ruang laktasi. Pandangan narasumber menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih sangat bergantung pada budaya organisasi dan kesadaran pemimpin atau pimpinan di perusahaan tersebut. Tantangan struktural dan bias tidak tertulis masih menjadi penghambat utama. Hal ini membuktikan bahwa penerapan kesetaraan gender belum merata dan masih bersifat konseptual. Solusi yang bisa saya tawarkan antara lain yaitu edukasi kesetaraan gender secara berkelanjutan di lingkungan kerja, peninjauan ulang terhadap kebijakan dan fasilitas yang bersifat diskriminatif, penciptaan ruang dialog terbuka antar karyawan dan manajemen terkait isu kesetaraan. Dapat disimpulkan bahwa perwujudan kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab satu gender saja, tapi semua pihak. Refleksi pribadi setelah melaksanakan proyek ini yaitu saya menyadari bahwa pemahaman saya tentang kesetaraan gender sebelumnya masih sangat dangkal karena masalah ini ternyata sangat kompleks dan memerlukan peran berbagai pihak untuk mewujudkannya. Saya sempat berpikir bahwa dunia kerja itu sudah adil, tetapi dari wawancara dan diskusi yang telah saya lakukan ini, saya melihat bahwa ketidaksetaraan yang tidak kasat mata namun berdampak besar. Dari proyek ini juga saya belajar bahwa adil tidak selalu berarti sama, tapi memberi ruang dan kesempatan yang proporsional. Tantangan struktural dan bias tidak tertulis masih menjadi penghambat utama sehingga membutuhkan
semua pihak untuk berpartisipasi dalam mewujudkan dunia kerja yang adil untuk semua gender. Selain itu juga harus ada bantuan usaha dari pemerintah untuk push perusahaan-perusahaan agar mau atau lebih sadar akan kesetaraan gender ini. Dari proyek ini, saya menjadi lebih peka, lebih terbuka, dan terdorong untuk mulai berkontribusi dari langkah kecil seperti menyuarakan keadilan di sekitar saya. Proyek ini juga menambah pengetahuan, tapi juga membentuk cara pandang baru dan saya sebagai individu di masyarakat. Ya, terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.